Oke, di sini ada pengertian eksplanasi. Jadi, eksplanasi itu sebenarnya istilah yang digunakan buat ngejelasin suatu hal atau fenomena dengan lebih detail dan jelas. Misalnya, kalau kamu lagi nonton film, terus kamu bingung nih, kenapa si tokoh utama bisa kabur dari penjara? Nah, eksplanasi bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang cara si tokoh itu kabur dari penjara. Jadi, tujuan dari eksplanasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan detail tentang suatu hal atau fenomena. Misalnya, kalau kamu bingung kenapa suhu bumi semakin meningkat, eksplanasi bisa memberikan jawaban yang lebih detail tentang faktor-faktor yang menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Intinya, eksplanasi itu penting banget buat kita supaya bisa lebih paham dan mengerti tentang suatu hal atau fenomena. Nah, kan sebelumnya saya bahas kalau misalkan eksplanasi itu membahas suatu hal atau fenomena. Jadi, suatu hal atau fenomena apa aja yang ada di eksplanasi? Jadi, kalau misalkan ditanya tentang hal atau fenomena apa aja yang ada di eksplanasi, jawabannya banyak banget. Apa aja yang bisa dijelasin, semua bisa kamu jelasin pakai eksplanasi. Jadi kalau misalkan kamu nanya tentang hal atau fenomena apa aja sih yang bisa dijelasin pakai eksplanasi, jawabannya banyak banget. Apa aja yang bisa dijelasin, semuanya bisa kamu jelasin pakai eksplanasi. Misalnya, kamu mau ngejelasin kenapa suhu bumi makin panas, bisa pakai eksplanasi. Atau kalau kamu mau jelasin kenapa ikan bisa bernafas di dalam air, juga bisa pakai eksplanasi. Bahkan kalau misalkan kamu mau jelasin kenapa si mantan balikan lagi sama kamu, bisa juga nih pakai eksplanasi. Intinya, eksplanasi ini bisa dipakai buat ngejelasin segala macam hal atau fenomena yang ada di dunia ini. Mulai dari hal simple sampai hal yang rumit, semuanya bisa dijelasin dengan eksplanasi. Jadi kalau misalkan kamu lagi penasaran banget tentang suatu hal yang mau kamu ketahuin, coba deh baca eksplanasinya. Sekarang kita masuk ke dalam ciri eksplanasi. Yang pertama itu adalah faktual. Oke, apa sih artinya faktual itu? Faktual itu artinya realistis atau berdasarkan fakta yang ada di dunia ini, bukan berdasarkan opini atau spekulasi. Jadi kalau kita bikin eksplanasi harus berdasarkan fakta-fakta yang ada nih, bukan asal ngarang atau cuman asal belak-belakan. Misalnya, kalau kita mau ngejelasin kenapa suhu bumi makin panas, kita harus berdasarkan data dan informasi yang akurat tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Gak bisa dong kita asal-asalan ngomong aja. Misalnya, mungkin bumi lagi kesel sama manusia, makanya jadi makin panas. Itu kan gak faktual dan gak bisa dijelasin dengan eksplanasi yang benar. Intinya, kalau kita bikin eksplanasi, harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dan data yang akurat. Jangan asal ngarang atau asal-asalan ngomong. Kalau kita nggak tahu, kalau nggak ada data atau informasi yang akurat, ya kita harus cari tahu dulu nih informasinya sebelum kita bikin teks eksplanasi. Kemudian, ciri yang kedua itu bersifat keilmuan. Apa sih artinya bersifat keilmuan? Jadi, eksplanasi yang bersifat keilmuan ini artinya harus didasarkan pada pengetahuan atau ilmu yang ada di dunia ini. Misalnya, kalau kita mau ngejelasin tentang cara kerja alat elektroforesis, kita harus tahu dulu nih prinsip dasar dari alat itu. Kita nggak bisa cuma asal-asalan ngomong tanpa tahu ilmunya.
Ciri eksplanasi yang bersifat keilmuan ini penting banget. Kalau kita mau bikin eksplanasi, harus berdasarkan ilmu atau pengetahuan yang benar. Kita bisa cari informasi dari buku atau artikel yang terpercaya, atau konsultasi dengan bidang ahli tersebut. Jangan cuma asal-asalan ngomong atau bikin teori yang gak berdasarkan ilmu atau pengetahuan yang benar. Intinya, kalau kita mau bikin eksplanasi yang benar, harus didasarkan pengetahuan atau ilmu yang benar dan terpercaya. Kemudian yang ketiga itu bersifat informatif. Apa sih artinya eksplanasi yang bersifat informatif? Jadi, eksplanasi yang bersifat informatif itu artinya harus memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang suatu fenomena atau masalah. Misalnya, kalau kita lagi ngejelasin tentang penyebab banjir, kita harus kasih informasi nih yang lengkap dan jelas tentang apa itu banjir, penyebabnya, dan cara pencegahannya. Kita nggak bisa cuman kasih informasi yang setengah-setengah aja. Misalnya cuman penyebab banjirnya doang atau cara mencegahnya doang. Jadi semuanya itu harus ditulis dengan lengkap. Kalau kita mau bikin eksplanasi, harus memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang fenomena atau masalah yang mau kita bahas. Kita juga harus pakai bahasa yang mudah dimengerti agar pembaca atau pendengar bisa mengerti dengan mudah. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada hal umum. Jadi eksplanasi yang fokus pada hal umum itu artinya harus menjelaskan tentang suatu fenomena atau masalah secara umum tanpa terlalu terperinci atau terlalu khusus. Misalnya, kalau kita mau ngejelasin tentang pengertian ilmu pengetahuan, kita bisa jelasin tentang definisinya secara umum dan luas. Jadi kita tuh nggak perlu ngejelasin terlalu detail tentang cabang-cabang ilmu pengetahuan secara spesifik. Nanti yang ada itu kayak malah makin melebar pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam struktur. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum, kemudian rangkaian kejadian, dan terakhir adalah interpretasi. Oke, jadi yang pertama itu pernyataan umum atau gambaran umum. Maksudnya itu adalah ringkasan atau pengenalan singkat tentang topik yang mau kita bahas. Jadi, gambaran umum itu memberikan gambaran keseluruhan atau pandangan umum tentang topik tersebut. Misalnya, kalau kita mau ngomongin tentang sepak bola, gambaran umumnya bisa kita kasih seperti sepak bola adalah, kemudian tujuannya adalah untuk mencetak gol. Misalnya, kalau kita mau ngejelasin tentang gempa bumi, kita bisa kasih pernyataan umum seperti gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Atau kalau kita mau ngejelasin tentang pengertian demokrasi, kita bisa kasih pernyataan umum seperti demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk memilih. Kemudian, yang kedua adalah rangkaian kejadian sebab akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Nah, di dalam rangkaian kejadian dalam eksplanasi, maksudnya adalah penjelasan tentang apa yang terjadi dan apa akibatnya. Jadi, di sini kita itu menguraikan urutan kejadian dari yang terjadi pertama kali sampai terjadinya hasil akhir. Jadi kayak dari awal sampai akhir itu kita ceritain semuanya di struktur kedua ini. Misalnya, kalau kita mau ngejelasin tentang bagaimana cara tumbuhnya tanaman, kita bisa kasih contoh rangkaian kejadiannya seperti ini nih. Yang pertama, benih ditanam ke dalam tanah. Yang kedua, air dan nutrisi diambil oleh benih dari tanah untuk tumbuh. 3.
Akar tumbuh dari benih ke bawah untuk menahan tanaman di dalam tanah dan mengambil lebih banyak air dan nutrisi dari dalam tanah. Yang keempat, batang tumbuh dari benih ke atas, membawa daun dan tunas. Kelima, daun menyerap energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Terakhir, tanaman terus tumbuh hingga siap dipanen. Nah, rangkaian kejadian ini nanti akan ngebantu orang lain buat memahami proses tumbuhnya tanaman dengan lebih baik. Ingat, kalau bikin eksplanasi dengan rangkaian kejadian harus ada alur yang jelas dan kronologis. Jangan sampai kejadian terbalik jadi sulit untuk dipahamin. Kemudian yang terakhir itu ada interpretasi atau tanggapan pernyataan terkait hal yang dibahas. Nah, interpretasi ini maksudnya adalah memberikan tanggapan atau pendapat kita terhadap hal yang udah kita jelasin sebelumnya. Misalnya, kalau kita ngejelasin tentang cara kerja vaksin untuk mencegah penyakit, setelah itu kita bisa memberikan interpretasi kayak gini. Maka, dari penjelasan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa vaksin adalah cara yang efektif untuk mencegah penyakit. Dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh kita, maka tubuh akan memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan jadwal vaksinisasi yang direkomendasikan oleh dokter dan pemerintah. Interpretasi ini ngebantu orang lain untuk memahami pentingnya vaksinisasi dan bagaimana vaksin bekerja dalam tubuh. Kemudian kita akan masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Yang pertama itu adalah kalimat pasif. Kalimat pasif sering dipakai ketika subjek dalam kalimat itu tidak penting atau tidak ingin disebutkan, sedangkan objeknya itu yang lebih penting. Contohnya, nih, contoh pada kalimat aktif. Ani membeli buku. Itu kan kalimat aktif. Kemudian bisa kita rubah nih jadi kalimat pasif. Jadi, buku dibeli oleh Ani. Nah, dalam kalimat pasif ini, subjeknya itu Ani. Subjeknya Ani ini gak disebutin dan yang lebih ditekankan adalah objeknya, yaitu buku. Dan tindakan yang dilakukan yaitu dibeli. Jadi kayak kayak subjeknya itu pindah ke belakang dan objeknya itu pindah di depan. Jadi kayak ditukar-tukar aja nih. Biasa kan SPO jadi OPS kayak gitu. Kemudian ada kata ilmiah. Kata ilmiah ini seringkali berasal dari bahasa Latin atau bahasa asing lainnya dan digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara lebih spesifik dan detail. Contohnya, kalau kita lagi ngebahas tentang biologi, maka kata-kata seperti fotosintesis, mitosis, atau sel membran merupakan kata-kata ilmiah yang sering digunakan. Nah, penggunaan kata ilmiah ini juga perlu diperhatikan karena bisa membuat orang yang gak terbiasa dengan dunia akademis atau ilmiah jadi kesulitan buat memahaminya. Oleh karena itu, sebaiknya penggunaan kata-kata ilmiah ini disesuaikan dengan audiens dan tujuan penulis. Kalau kita nulis untuk orang yang tidak familiar dengan dunia ilmiah, sebaiknya kita gunakan kata-kata yang lebih sederhana dan mudah dipahamin. Tapi kalau kita nulis untuk audiens yang sudah terbiasa dengan kata-kata ilmiah, kita bisa menggunakan kata-kata ilmiah yang lebih spesifik dan detail. Kemudian ada menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Jadi, konjungsi kausal dan waktu itu dipakai untuk menghubungkan antara dua peristiwa atau kejadian yang saling terkait secara sebab akibat atau waktu.
Konjungsi kausal biasanya dipakai untuk menyatakan alasan atau penyebab dari sebuah peristiwa atau kejadian. Sedangkan konjungsi waktu dipakai untuk menyatakan waktu atau urutan dari sebuah peristiwa atau kejadian. Contohnya, kalau kita mau menghubungkan antara dua peristiwa yang saling terkait secara sebab akibat, kita bisa menggunakan konjungsi kausal seperti karena, sebab, atau oleh karena itu. Contohnya, saya terlambat ke kantor karena macet di jalan. Sedangkan kalau kita mau menghubungkan antara dua peristiwa yang saling terkait secara waktu, kita bisa menggunakan konjungsi waktu seperti ketika, sebelum, atau setelah. Contohnya, saya pergi ke gym setelah makan malam. Penggunaan konjungsi kausal dan waktu ini penting untuk membuat tulisan atau pembicaraan kita lebih terstruktur dan mudah dipahamin. Tapi ingat, jangan terlalu banyak menggunakan konjungsi ini karena bisa membuat tulisan atau pembicaraan kita terkesan lebih bertele-tele dan membosankan. Kemudian ada kata kerja material dan relasional. Kata kerja material biasanya dipakai untuk menyatakan sebuah tindakan atau aktivitas yang bisa dilihat atau bisa kita rasakan secara fisik. Contohnya seperti makan, minum, atau menulis. Sedangkan kata kerja relasional digunakan untuk menghubungkan atau menggambarkan hubungan antara dua objek atau subjek. Contohnya seperti adalah, merupakan, atau menjadi. Contohnya, kalau kita mau ngebuat sebuah kalimat tentang kata kerja material, kita bisa bilang, saya sedang makan nasi goreng. Kalimat ini jelas menyatakan tindakan yang bisa kita lihat secara fisik, yaitu makan. Sedangkan kalau kita mau membuat sebuah kalimat dengan kata kerja relasional, kita bisa bilang, kucing itu adalah hewan peliharaan. Kalimat ini menghubungkan antara dua objek, yaitu kucing dan hewan peliharaan. Dengan kata kerja relasional adalah. Nah, penggunaan kata kerja material dan relasional ini penting untuk memperjelas makna dari kalimat kita. Jadi, jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan kata kerja yang tepat dalam penulisan atau pembicaraan kita. Kemudian yang terakhir, bersifat informatif. Maksudnya adalah bahwa teks eksplanasi harus mengandung informasi yang berguna dan jelas. Informasi tersebut harus disampaikan secara terstruktur dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Makanya, dalam membuat teks eksplanasi, kita harus memperhatikan struktur teksnya. Kita harus mengawali dengan pernyataan umum tentang fenomena atau peristiwa yang akan dijelasin. Selanjutnya, kita harus menjelaskan secara rinci dan terstruktur tentang rangkaian kejadian atau sebab akibat yang terkait dengan fenomena tersebut. Terakhir, kita harus memberikan interpretasi atau tanggapan terhadap hal yang dijelaskan. Dengan demikian, teks eksplanasi yang bersifat informatif harus memberikan informasi yang jelas, terstruktur, dan sistematis sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami dengan mudah tentang fenomena atau peristiwa yang dibahas. Oke, sekian videonya dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.